Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan pagi ini kita bersyukur masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim, membacakan beberapa ayat-ayatnya dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sebagai panutan, dan mudah-mudahan juga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pagi ini harusnya gilirannya Pak Tatang, beliau nggak hadir, jadi kita coba cari topik yang sederhana yang sekarang lagi hot ya, itu mengenai kurban, karena kita sebentar lagi insyaallah akan bersama-sama melaksanakan ibadah Idul Adha ya, atau disebut juga dengan Idul Kurban. Di dalam setahun ini kita punya dua hari raya. Yang pertama Idul Fitri, kemarin kita udah lewati. Yang kedua adalah Idul Adha yang insyaallah kita akan jalankan. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang Sabtu Idul Kurbannya, ada yang hari Ahad. Sama-sama kita udah tahu lah kenapa ada perbedaan pendapat, tapi coba kita review lagi sedikit mengenai perbedaan pendapat ini. Jadi sebenarnya kedua-dua pendapat ini menurut saya ada plus dan minusnya. Jadi yang pertama adalah karena kita ada WA masif di grup yang mengatakan bahwa salah itu pemerintah ngawur. Masa wukufnya hari Jumat, kita lebarannya hari Minggu gitu kan. Wukuf hari Jumat, lebarannya hari Minggu, gimana ceritanya gitu. Bisa begitu, padahal kan haji adalah wukuf kan gitu. Hadis Nabi mengatakan haji adalah wukuf di Arafah. Nah, betul ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa haji adalah wukuf, tapi itu bukan menandakan sebagai patokan bahwa di tempat lain ya harus mengikuti seperti itu gitu. Haji adalah wukuf merupakan hadis yang menyatakan bahwa tidak sah ibadah haji seseorang kalau dia tidak wukuf. Karena ciri utama haji itu adalah ada wukuf di Arafah. Kalau nggak ada wukuf ya nggak ada haji, nggak sah hajinya, dia cuma umroh. Kalau umroh aja kan nggak pakai wukuf, tapi kalau haji ya harus pakai wukuf. Kayak Rasulullah mengatakan haji adalah wukuf di Arafah. Kalau nggak ada wukuf ya nggak ada haji, hajinya nggak sah. Hadis itu seperti itu, maknanya sebetulnya seperti itu. Cuman ya ada sebagian orang ya, mungkin karena ada WA yang masih beredar itu mengatakan bahwa kalau misalnya di tempat lain puasa Arafahnya tidak sama dengan wukuf yang di Mekah sana, itu nggak sah, katanya nggak benar bahasanya. Heran juga gitu. Jadi baru sekali ini ada ilmu fikih, penentuan kapan puasa Arafah, penentuan kapan Idul Adha itu berdasarkan wukuf.
Karena selama ini nggak pernah terjadi. Gitu. Coba bayangkan bagaimana di masa yang lalu kakek nenek kita, guru-guru kita nggak ada TV, nggak ada internet, nggak ada HP. Kapan tahunya wukuf di Arafah? Nggak tahu mereka. Berarti salah semua itu yang tahun-tahun yang lalu ya. Yang dulu-dulu kan dulu nggak ada TV, nggak ada HP, ya kan, nggak ada internet, nggak tahu wukufnya kapan. Tapi kok bisa menentukan di negara kita misalnya atau di negara lain kapan Idul Adhanya kok bisa menentukan tanpa kita tahu wukufnya. Dari mana tahunya? Nah, balik lagi. Tahunya ya dari kalau nggak dari hisab, ya dari hilal, dari perhitungan atau dari peneropongan. Sebenarnya metodenya yang betul ya dua itu aja. Kalau nggak dari hisab, ya dari hilal. Dua-duanya itu punya dalilnya, punya dasarnya. Dan kalau ada orang yang sekarang yang mendasarkan, ini ada ketentuan ketiga berarti. Ya selama ini ketentuannya cuma dua, kalau nggak dari hisab ya dari hilal. Ini ada ketentuan lagi, ngelihat kapan wukufnya gitu. Ini ketentuan dari mana ini gitu loh. Para ulama fikih itu nggak ada yang menjadikan patokan bahwa wukuf di Arafah sebagai tanda disitulah saatnya kita puasa sunnah Arafah. Itu nggak ada yang menentukan, para ulama seperti itu. Karena yang namanya puasa Arafah ditentukan kapan tanggal satunya Dzulhijjah jatuhnya, baru dari situlah dihitung 9 hari ke depan. Bagaimana menentukan tanggal 1? Ya sama dengan penentuan seperti biasa kita menentukan Ramadan atau kita menentukan Idul Fitri. Sama. Bisa menggunakan hisab, bisa menggunakan ru'yat. Kalau yang menggunakan hisab, dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah, mereka menggunakan hisab. Nggak ada masalah, silahkan boleh. Kalau misalnya selain daripada itu, kalangan saudara kita yang di NU dan sebagainya menggunakan metode ru'yat, itu juga silahkan, boleh juga, nggak ada masalah. Kebetulan, nah itu di satu sisi ya mengenai apa namanya yang tadi menurut saya sih kekeliruan menentukan kapan itu berdasarkan wukufnya, padahal harusnya berdasarkan hisab atau ru'yat, maksudnya bukan berdasarkan wukuf. Kalau berdasarkan wukuf, ya kasihan yang sekali lagi yang nenek moyang kita ya, kakek nenek kita, para ulama terdahulu yang sebelum ada teknologi nggak tahu kapan wukufnya. Ya, mereka tahunya ya berdasarkan kalau nggak hisab ya ru'yat. Tapi di satu sisi atau di sisi lain saat ini pemerintah juga mengadakan perubahan minimum minimum ketinggian hilalnya itu yang biasanya kalau dulu menggunakan angka 2 derajat. Kalau nggak salah ya, ada yang mungkin saya mohon dikoreksi. Tapi setelah pemerintah kita mengadakan konsorsium dengan negara-negara seluruh ASEAN, dengan Malaysia, Singapura, ya kan, kemudian Brunei dan lainnya, ada konsorsium mengadakan bahwa dan kita menyepakati bahwa di wilayah Asia Tenggara khususnya itu dinaikkan jadi dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Jadi kalau setelah dinaikkan 3 derajat, kalau misalnya nyampe ke 3 derajat hilalnya, artinya dia udah masuk waktu. Karena hilal itu kan dilihat pada saat maghrib. Ini bedanya antara kalender Masehi dengan Hijriah. Kalau Masehi perhitungannya berdasarkan perhitungan pergerakan matahari. Ya kan, tapi kalau Hijriah berdasarkan pergerakan bulan. Makanya kalau Masehi yang namanya ganti hari ya berdasarkan matahari. Hilal yang matahari kapan? Jam 12 malam. Matahari muncul tuh hilal. Kalau kita teropong, muncul mataharinya udah 1 garis kecil gitu. Jam 12 malam lewat dikit. Tapi kalau berdasarkan pergerakan bulan, ya hilalnya atau bulan terbit. Hilal itu kan terbitnya bulan, ya maghrib. Maghrib lewat dikit. Kalau misalnya ganti bulan, kan muncul 1 garis tipis. Nah, ketipisannya itulah atau berapa derajat munculnya ini yang membuat perbedaan.
Yang dulunya itu dengan 2 derajat udah cukup menyatakan oh besok bulan baru. Tapi kriterianya diubah menjadi 3 derajat. Sehingga tidak masuk bulan baru. Nah ini yang jadi problem. Sehingga yang biasanya Idul Adha itu selalu sama antara hisab dan ru'yat, sekarang jadi berbeda. Karena pemerintah mengadopsi metodologi baru dengan kriteria yang baru. Metodologinya tetap sama tapi kriterianya baru. Itu dinaikkan posisinya dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Inilah yang menyebabkan jadinya berbeda. Gitu loh. Ini jadi pangkal permasalahannya itu di sini. Ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja karena setiap wilayah, setiap daerah memang punya kriteria sendiri-sendiri yang disepakati bersama. Seperti di Amerika ya pasti beda gitu. Karena kalau kita mendasarkan, sekali lagi mendasarkan kapan puasa Arafah itu berdasarkan wukuf, kasihan teman-teman kita di Amerika sana, saudara-saudara kita. Ya kan? Karena waktu mereka masuk 9 Zulhijjah, wukufnya udah selesai. Kan selisihnya 7 jam. Jadi nggak bisa kita mendasarkan kapan puasa Arafah itu berdasarkan wukuf. Ya berdasarkan perhitungan hisab atau ru'yah. Karena setiap wilayah kan berbeda-beda. Di sini dengan di Arab Saudi kan bedanya 4 jam. Kalau di Arab Saudi dengan di Amerika bedanya 7 jam. Ada perbedaan. Di perbedaan-perbedaan tersebutlah yang memang setiap daerah punya perhitungan sendiri-sendiri tergantung lokasinya dia, posisinya dia, posisi geografisnya dia dari pergerakan matahari dan pergerakan bulan dan posisinya dia terhadap kota Mekah gitu kan, seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai kenapa ada perbedaan. Jadi silahkan yang memang nanti mau berlebaran di hari Sabtu, artinya dia puasanya tanggal 9, tapi silakan juga yang mau berlebaran di hari Minggu yaitu puasanya tanggal 10, yaitu hari Sabtu. Cuman ada juga pendapat yang mengatakan bahwa rasanya lebih tenang hati ini jika puasanya hari Jumat. Karena kalau puasanya hari Sabtu, kok orang-orang udah ada yang lebaran gitu kan. Ya silakan juga gitu, nggak masalah puasanya hari Jumat. Mungkin nanti di sini juga insya Allah kayaknya sih kebanyakan puasanya hari Jumat kali ya. Untuk puasa Arafahnya. Karena kalau puasa hari Sabtu mungkin rasanya gimana, kita puasa kok udah ada yang takbiran, udah ada yang motong kambing gitu kan di hari Sabtunya, padahal kita masih puasa misalnya. Sehingga ada juga ya udahlah puasanya Jumat aja sama-sama gitu. Tapi motong kambingnya atau sholat idnya ada yang Sabtu, ada yang Minggu, nggak ada masalah. Gitu. Ya silahkan, nggak ada masalah juga seperti itu. Baik, sebetulnya ibadah kurban itu sendiri sudah diperkenalkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita buka surat Al-Maidah ayat 27, sudah diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surat Al-Maidah ayat ke-27. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah satu dari mereka berdua diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dia salah satunya yang tidak diterima itu berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Yang nggak diterima ini marah. Kemudian yang diancam ini berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi kisah kurban ini pertama kali sebetulnya karena itu, karena perselisihan
antara dua orang bersaudara ya, yang menurut para ahli tafsir bernama Qabil dan Habil, anaknya Nabi Adam. Selisihan karena suatu hal, sehingga untuk menentukan mana yang benar nih dari kedua orang itu, apakah Qabil atau Habil, maka Allah perintahkan mereka berdua untuk berkurban. Yang satu si Qabil itu karena dia memang seorang petani, ya dia diperintahkan untuk berkurban dengan hasil pertaniannya. Sementara Habil yang memang seorang peternak, dia diperintahkan kurban dengan hewan ternaknya. Jadi keduanya diperintahkan untuk berkurban. Mana kurbannya yang diterima, berarti dialah yang benar. Ukurannya seperti itu waktu itu. Nah akhirnya berkurbanlah si Qabil ini. Tapi bedanya adalah kalau si Qabil dia berkurban dengan menggunakan buah-buahan yang udah agak-agak jelek. Nah ini aja deh yang sisa-sisa, yang bagus-bagusnya nggak usah ini, nah gitu. Ambil pilihin yang memang udah jelek-jeleknya, sisa-sisanya. Nah, beda dengan si Habil nih adiknya. Dia berkurban justru dia memilih dengan hewan ternak yang terbaik. Mana yang paling baik, yang paling bagus, yang paling gemuk, paling sehat, itulah yang dipilih. Dan kedua-duanya berkurbanlah. Entah gimana zaman dulu kurbannya ya. Tapi kalau menurut cerita para mufasir, ya kurbannya ditaruh di suatu tempat terbuka, lapangan terbuka gitu. Ini ada kambing misalnya kan diikat, ini adalah hasil-hasil tanaman, hasil-hasil panen dari tanaman, sampingnya seperti itu. Nah, mana yang hilang, nah itulah yang terima. Ceritanya seperti itu kalau menurut para mufasir. Begitu besok paginya, taruh di situ kan malam, besok paginya begitu dilihat, wah kambingnya hilang. Berarti kambing yang diterima nih. Gitu. Sementara hasil tanamannya ini nggak diterima, nggak hilang. Makin marahlah si Qabil ini. Aku akan membunuhmu, gitu. Sebenarnya awal mula kisahnya itu ya balik lagi gara-gara perempuan sebenarnya. Emang dari zaman dulu perempuan tuh sering jadi pangkal perselisihan, ya. Pangkal perselisihan. Kalau kita melihat ya kan, pangkal perselisihan. Jadi si Qabil ini nggak mau dikawinkan dengan anak Nabi Adam juga, tapi jelek. Dia maunya sama yang cantik. Wah nggak mau saya, emang itu jelek. Saya maunya sama yang cantik ini. Jadi rebutan sebenarnya Qabil sama Habil ini rebutan istri yang pengen yang cantik. Gitu. Tapi si Habil sebenarnya sih terserah aja. Kalau Habil sih manut sama Nabi Adam, bapaknya kan. Kamu nikah sama ini ya? Ya manut. Si Qabil, kamu nikah sama ini ya? Dia nggak mau sama itu jelek, saya maunya mau yang itu. Calonnya si Habil, ceritanya gitu. Nah ini disuruh berkurban, kedua orang ini kurban, kamu nanti kurbannya yang terima, dialah yang berhak. Akhirnya kurbannya ini diterima, ini makin marah dia, aku akan membunuhmu. Nah itulah dosa pembunuhan pertama kali terjadi di dunia ini, gara-gara rebutan cewek. Terjadilah pertengkaran, terjadilah sampai akhirnya pembunuhan. Dan terakhir diculik. Ya udah kayak di film-film aja itu. Ya kan, nggak mau ininya, nggak boleh. Calonnya itu dibunuh, adiknya sendiri. Terus calon istri yang cantik itu dibawa kabur sama si Qabil. Kabur. Udah. Kawin lari dari dulu udah ada. Bawa kabur. Gitu. Begitulah peristiwa kurban pertama kali, juga peristiwa pembunuhan pertama kali terjadi. Jadi secara bahasa kurban itu berasal dari kata koroba. Koroba itu artinya mendekatkan diri, mendekat kepada Allah. Koroba yaqrobu. Ada. Sehingga di dalam bahasa Indonesia sudah diadopsi dengan kata karib. Jadi ada namanya sahabat karib, ada nama teman karib. Itu asal katanya dari koroba. Dekat, mendekat. Karena teman karib kan teman dekat. Dari bahasa Arab, koroba, teman dekat. Kurban. Kurban itu adalah artinya ya,
proses pendekatan gitu kan, PDKT. Kalau zaman kata anak-anak sekarang kan kita PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah meridhoi apa yang sudah kita lakukan. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa semua bulu-bulunya yang rontok itu nanti akan dihitung sebagai pahala. Setiap bulunya yang rontok, setiap bulunya bukan yang rontok, setiap bulunya yang menempel di badannya hewan tersebut, setiap darah yang menetes di badan hewan tersebut semua akan menjadi pahala. Dan ada juga hadis, saya juga belum meneliti apakah hadis sahih apa tidak. Nanti hewan ini akan bisa jadi kendaraan kita saat kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Gitu. Makanya ada di satu daerah tertentu ya, yang nggak boleh pekurban itu meminta bagian dagingnya, nggak boleh dia. Saya kalau di sini kan umum ya, kita dapatkan sepertiga, misalnya kita mau minta pahanya atau minta bagian buntutnya. Kalau Pak Anto senangnya buntutnya. Tapi ada satu daerah yang menyatakan jangan. Nanti kalau diambil pahanya, nanti gimana naik jembatan Shiratal Mustaqim? Gak ada kakinya satu gitu kan. Jadi sehingga orang-orang di daerah itu memang gak boleh diambil gitu. Nanti buntung satu kakinya, gak bisa lewat jembatan Shiratal Mustaqim gitu kan. Jadi bayangannya tuh seperti itu gitu ya. Saya agak heran juga gitu kan. Karena ya itulah, tapi masyarakat memang kadang-kadang menginterpretasikan sebuah hadis, dalil ya berdasarkan apa yang dibayangkan sama dia gitu, berdasarkan penjelasan para ulama. Jadi bayangannya dia adalah kalau misalnya diambil sama si pekurban pahanya satu, ya nanti waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim hilang kaki satu, jadi pincang nanti naik kambing gitu kan. Atau naik kebo gitu, pincang dia. Gitu. Ya, ada yang dapat seperti itu ya, cukup aneh juga gitu. Nah, Rasulullah kan mengatakan kurban itu sepertiga untuk dirinya, sepertiga lagi untuk kerabatnya, sepertiga untuk dibagikan kepada orang lain. Sehingga dari hadis ini dibolehkan seorang pekurban itu meminta maksimum 2/3 dari hewan yang dia kurbankan. Boleh maksimum 2/3, walaupun nggak umum ya di sini. Oh niat enggak sih kurban, masa diambil semua? Yang lain cuma kebagian 1/3 doang kan, dikit 1/3 kan, 2/3 diambil semua. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan nggak umum. Akhirnya masyarakat juga, ini gimana sih niat kurban apa enggak gitu kan? Gitu. Karena bisa jadi dia memang keluarganya banyak, kerabatnya banyak, dan mungkin hanya dia yang berkurban, mungkin dia punya adik, punya kakak, ya kan, punya sepupu, punya menantu dan sebagainya kan. Tapi yang berkurban dia sendiri, misalnya yang lainnya enggak, misalnya. Boleh diminta, nanti dibagi-bagi kepada kerabat-kerabatnya. 1/3 untuk dia dan keluarganya, 1/3 lagi untuk kerabatnya, nanti 1/3 lagi untuk dibagikan ke orang-orang yang memang membutuhkan. Seperti itu. Jadi ya dalil-dalil seperti itu, tapi karena saya belum meneliti secara detail, sehingga mudah-mudahan sih ya betul dalilnya seperti itu. Cuman adapun kalau misalnya diambil satu kakinya kemudian dia nyebrang dan pincang, nah itu kayak sih enggak sih, kayaknya harusnya sih enggak ya, masa kayak gitu kan. Ya itu dia. Ya, jadi itulah pertama kali kurban syariatnya diawali di situ, kemudian diperintahkan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sampai sekarang menjadi syariat bagi kita umat Islam di seluruh dunia. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang sangat luar biasa ya. Sampai sekarang pun namanya masih tetap disebut. Bukan oleh umatnya dia, tapi oleh kita umat Islam gitu. Kenapa dalam syahadat kita selalu nyebut nama Ibrahim? Kenapa enggak Rasulullah aja Muhammad gitu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Ibrahim disebut terus. Wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Ibrahim disebut lagi. Disebut terus Ibrahim, enggak pernah lewat. Padahal ngapain buat Nabi Ibrahim, kan kita umat Nabi Muhammad. Kenapa enggak Nabi Isa yang deketan dikit? Jauh banget loncatnya ke sono kan gitu. Kenapa enggak Nabi Musa
Tapi Nabi Ibrahim kan begitu. Hah? Nah, kenapa nggak ada lebih jauh lagi gitu kan? Nabi Ibrahim itu istimewa sekali ini. Beliau itu nabi yang sangat teguh pendiriannya. Kayak disebut dengan Khalilullah gelarnya. Kan? Atau kekasih Allah. Khalilullah gelarnya atau kekasih Allah. Kenapa? Beliaulah yang digelari dengan juga Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, karena anak keturunannya itu nabi semua kebanyakan. Dan beliau adalah orang yang sangat teguh keimanannya menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah perintahkan, "Ayo sembelih anakmu." Nah, bingung kan? Ini Tuhan bener nggak nih? Jangan iblis nih yang nyuruh ke saya, masa saya disuruh nyembelih anak gitu. Yang bener aja gitu. Masa anak suruh sembelih, kenapa nggak yang lain gitu. Ini perintahan awalnya gitu dari mimpi ya, kita semua udah tahu ceritanya kan. Beliau mimpi beliau harus menyembelih anaknya, karena sebenarnya salah Nabi Ibrahim juga awalnya. Dia bernadar karena beliau udah lama nggak punya anak, sampai umur 80 tahun belum punya anak. Sampai beliau akhirnya bernadar, ya Allah, jangankan onta yang aku kurbankan setiap tahun, anak pun kalau engkau perintahkan aku akan kurbankan. Sampai sayangnya saya nggak punya anak, gitu loh. Terucap janjinya seperti itu. Hah? Dikabulkan, gitu kan? Punyalah dia anak, Nabi Ismail. Nah, ayo buktikan ucapanmu. Oh, gitu. Sampai 3 kali bermimpi, buktikan ucapanmu. Nabi Ibrahim bingung kan? Gimana? Ini kan anak ya, yang lain kayak gitu. Tapi Nabi Ibrahim sempat 3 kali bermimpi, wah ini berarti benar. Ini adalah wahyu, saya harus korbankan. Tanpa keraguan sedikit pun. Dia sendiri nggak ada masalah, nggak ada rasa ragu gimana ya kok anak dibunuh, nggak ada sedikit pun. Hanya yang dia khawatirkan adalah anaknya mau nggak nih, itu doang yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim. Dia sendiri sih nggak ada masalah, anak akan saya kurbankan. Tapi masalahnya anaknya bersedia nggak? Makanya Nabi Ibrahim nanya dulu ke Nabi Ismail, gitu kan kalau ada sekarang, malah bapak mimpi nih. Udah 3 hari lagi berturut-turut, mimpinya sama. Mimpi apa nih ya? Ayah mimpi menyembelih kamu. Nabi Ismail tercenung kan, tercenung sebentar. Kalau memang itu perintah Allah ya, jalankan. Bayangkan. Tercenung sebentar langsung jawab, nggak pakai, ayo Pak aku sih ya, kenapa nggak ayah aja yang tuaan gitu kan? Kalau gayanya Ustaz Zainuddin kan begitu. Ya kan, aku kan masih muda gitu kan, masih panjang harapan segala macam kan. Apa nggak ayah aja yang tuan dikit gitu. Itu tapi nggak pakai banyak tanya, banyaknya cuman mikir sebentar langsung. Kalau memang itu perintah Allah, ya sudah ayah. Ada ayatnya itu, semoga aku menjadi orang yang sabar kan gitu. Apa itu kalimatnya? Saya lupa. Oh gitu, jadi kamu nggak keberatan? Ya enggak lah ya, perintah Allah kan, bayangin. Anaknya begitu, bapaknya begitu, anaknya juga begitu. Ya udah, satu lagi yang jadi concernnya Nabi Ibrahim, jangan bilang-bilang mak lu ya. Soalnya khawatirnya Nabi Ibrahim justru maknya ini yang mengganggu nanti, yang melarang dan sebagainya. Namanya orang ibu kan, anaknya mau gimana, anaknya mau dipotong kan, seorang ibu jangan bilang-bilang mak lu ya. Ya udah ya, enggak. Terus kita bilang apa? Bilang aja mau ini apa gitu kan. Bilang maknya ini ya pergi. Ayah aku ikut ayah dulu ya pergi. Oh iya. Jangan pulang-pulang, jangan sore-sore pulangnya ya. Iya lah. Mau kemana? Mau ke bukit ya gitu bilangnya. Mau ke bukit. Nah, bilang atau mau disembelih, bilang gimana coba, pasti maunya shock juga kan. Bawalah mau disembelih ke bukit itu. Udah siap nak, udah. Tapi ayah nggak berani ngelihat, gitu. Tutuplah matanya Nabi Ibrahim. Nggak tega bagaimanapun juga anaknya, nggak tega lihat ininya putus kan. Bagaimanapun seorang bapak.
tutup matanya, pegang lehernya, Bismillah. Begitu set, itu kan bayangannya dia anak, bayangannya dia anaknya. Mungkin sambil menangis apa gimana ya, nggak ngerti juga. Begitu matanya dibuka, loh, kok kambing? Anak gua mana? Oh, di sono, ketawa ya anaknya. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim nggak tahu kalau anaknya itu diganti. Yang dia tahu dia lagi nyembelih anaknya gitu. Anaknya pun nggak tahu gitu loh. Pada saat begini dia mau diganti, yang dia tahu dia pasrah aja gitu. Udah. Begitu ini udah nempel, begitu seret gitu. Tak ganti anaknya di samping. Kok gua di sini ya gitu. Yang di ini adalah kibas. Apa namanya? Kambing itu. Jadi, dibeleh. Anaknya nggak tahu, bapaknya juga nggak tahu. Tapi mereka yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, keyakinan yang begitu besar itulah yang sulit ya kita sampai sekarang sulit sampai sekarang kita laksanakan gitu. Maksudnya kita sebagai manusia biasa kan, jangankan suruh nyembelih anak, kita disuruh puasa Ramadan atau sholat 5 waktu aja, ada aja yang masih bolong-bolong sakit atau nggak mau sholat. Ringan sekali. Perintah sholat tuh ringan, cuma sholat, wudhu, sholat 5 menit padahal. Aja banyak yang nggak melaksanakan. Apalagi kalau disuruh syariatnya itu menyembelih anaknya misalnya. Lebih banyak yang komplain lagi, mungkin nggak akan ada yang melaksanakan juga. Tapi Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan penuh iman. Itu sebabnya seorang Nabi Ibrahim namanya disebut-sebut terus sampai dengan hari ini oleh seluruh umat di dunia, umat Islam terutama gitu. Ya kan? Dalam setiap sholat selalu disebut namanya sebagai role model, sehingga Rasulullah pun ya harus menggunakan Nabi Ibrahim sebagai role modelnya, karena bukan hampir seluruh rukun Islam itu asalnya dari Nabi Ibrahim, asal usulnya, itu kan. Misalnya syahadat, ya pastilah syahadat Nabi Ibrahim kan, ya mungkin syahadatnya dulu kan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah kan, mungkin begitu syahadat, artinya mengesahkan Allah, pasti itu dari Ibrahim. Nah syahadat bahkan syahadat itu ya dari seluruh nabi lah sama, itu kan mengesahkan Allah. Perintah sholat itu juga sudah ada dari sejak zaman Nabi Ibrahim, perintah sholat. Rabbij'alni muqimas sholati. Waktu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengirimkan anak dan istrinya ke padang pasir gitu kan, tengah padang pasir, dan ditinggal di situ aja. Begitu bayangin ya itu, wah, luar biasa sekali Nabi Ibrahim. Begitu tadi kan anaknya udah lahir, itu belum perintah sembelih, itu belum. Anaknya lahir, disuruh pindah. Udah kamu pindah. Sama Allah perintahkan juga ke suatu wilayah yang tandus, ya wilayah Mekah itu yang sekarang jadi kota Mekah. Dari situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Jadi artinya perintah sholat sudah ada, kewajiban sholat dari sejak Nabi Ibrahim. Mungkin tata caranya yang berbeda, mungkin ya, kita nggak tahu juga bagaimana cara sholatnya Nabi Ibrahim gitu kan. Tapi yang pasti perintah sholat sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Perintah puasa juga sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Zakat pun seperti itu, haji apalagi kan gitu. Semuanya dari Nabi Ibrahim itu semua. Makanya itu sebabnya kenapa di dalam tahiyat atau di dalam sholawat selalu Nabi Ibrahim itu disebut. Ya, artinya sholawat itu kan, ya Allah limpahkan rahmat kepada Muhammad SAW sebagaimana bayangin, sebagaimana yang telah dilimpahkan kepada Ibrahim. Limpahkanlah keselamatan, berikanlah keselamatan ya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya sebagaimana yang telah diberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Jadi bukan melebihi, tidak, sebagaimana ya sudah dulu sama ini ya. Allah melimpahkan kepada Ibrahim seperti itu, pengen juga dilimpahkan kepada Rasulullah seperti itu dan keluarganya seperti itu sama. Makanya kama sholai ta'ala,
sebagaimana yang telah diberikan. Kama barok ta'ala, kata kama itu artinya sebagaimana yang telah diberikan barokahnya kepada Nabi Ibrahim. Selalu sebut-sebut Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai role model bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Allah secara tidak langsung ngasih tahu Muhammad, lu kalau mau jadi nabi yang baik, jadilah seperti Ibrahim. Oh gitu. Seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Makanya di dalam tahiyat itu selalu disebut-sebut Ibrahim. Contohlah bapakmu Ibrahim. Contohlah selalu dalam setiap tindakannya. Disuruh nyembelih anak, boleh nggak pakai nanya. Disuruh ninggalin anak dan istrinya, mau dibakar, ada masalah itu kan. Di malaikat menawarin pertolongan, enggak, gua maunya Allah. Ya, okay. Malaikat, Ibrahim, kamu kan mau dibakar, gimana? Apakah perlu saya tiup nih apinya biar padam? Gak usah. Sono, gua nggak perlu lu, Allah aja. Oh, ya, Rasulullah juga sama kan, waktu di Taif. Rasulullah mana? Ini gunung mau gue timpain nggak ke orang Taif? Udah berani-beraninya ngelemparin kamu gitu kan? Gak usah, Allah aja. Tenang. Oh, sama. Dilaksanakan betul apa contoh-contoh teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan bagi yang ingin bertanya atau diskusi apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya terangkan tentang waktu, kalau Masehi itu kan berdasarkan matahari. Iya. Kalau Islam itu menentukan waktu, bukan waktu, maksudnya menentukan hari. Iya. Hari perubahan hari itu berdasarkan bulan. Itu kalau kita sholat kan ditentukan oleh bulan, oleh matahari kan. Nah jadi kalau misalnya kita, pemikiran saya kalau misalnya tadi bilang bahwa wukuf di Arafah hari Jumat, kalau perhitungan kita hari Sabtu. Tapi kalau kita sholat kan kita lebih duluan daripada Arab kan, misalnya subuh. Iya. Misalnya masih malam, misalnya kita Iya. subuh, gitu kan. Betul. Di sini lohor, misalnya mungkin baru subuh, gitu kan. Nah, itu. Jadi seolah ada perbedaan dalam menentukan hari di waktu. Menentukan hari itu dengan bulan, tapi waktu menentukan waktu sholat itu dengan matahari. Jadi Iya. ada perbedaannya. Oke. Yang pertama, itu ada dua. Itu ada dua. Nah, ini tentang kurban. Nah, kurban itu saya pernah mendengar, kalau nggak salah terus sering mendengar dari Abdul Jaber almarhum, Iya. bahwa satu kambing itu bisa dikorban untuk satu keluarga. Tapi kalau pemikiran kita sampai sekarang kan satu kambing untuk satu orang. Iya. Nah, itu bagaimana? Dua aja. Baik. Jadi tadi yang pertama penentuan, kalau penentuan hari memang berdasarkan pergerakan matahari, khususnya ibadah ya, sholat ya. Zaman dulu kan nggak ada jam, mana caranya? Penentuan waktu sholat Ya. atau penentuan hari, bahwa hari ini hari sudah berganti itu berdasarkan pergerakan matahari. Masih dan Hijriah, pergantian hari ya. Pergantian hari memang berdasarkan pergerakan matahari, pergantian hari. Makanya kalau sholat itu dulu kan pakai apa namanya tiang gitu kan, panjang, ya kan. Duhur itu kalau udah tergelincir dikit, nah, kalau bayangannya tuh, kalau dia tidak ada bayangannya, betul-betul bulat gitu kan, itu belum duhur. Tapi begitu ada bayangannya muncul dikit, nah itu udah duhur. Kalau bayangannya sama dengan panjang bendanya, itu udah mendekati waktu asar, gitu, dan seterusnya gitu kan. Kayak dulu seperti itu, makanya pergerakan hari, perubahan hari itu memang berdasarkan matahari, bukan bulan. Perubahan hari ya, oh ini udah terbit, ganti hari. Tapi kalau pergantian bulan, berdasarkan bukan bulan. Namanya juga ganti bulan, maksudnya pakai matahari. Nah, kalau pergantian bulan memang pakai bulan. Kalau pergantian hari, pakai matahari. Gitu. Baik itu Hijriah maupun Masehi ya. Pergantian hari pakai matahari. Tapi kalau pergantian bulan, ya kan? Kalau yang Masehi, dia pakai matahari, tetap pakai matahari, pergantian bulan. Tapi kalau di Hijriah, pergantian bulan ya pakai bulan. Makanya menurut saya aneh juga Masehi ini, pergantian bulan, kenapa pakai matahari kan gitu. Kan disebutnya juga bulan Januari, bukan matahari Januari. Matahari Februari bukan kan, bulan Februari, namanya bulan Februari, bulan-bulan kan, pakai bulan maksudnya yang benar gitu. Kenapa pakai matahari? Ya,
Sebutnya kan bulan Januari, bulan Februari, bukan matahari Januari, matahari Februari, bukan, ya kan? Bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqaidah, ya kan? Sebenarnya bulan nyebutnya, bukan matahari, makanya. Ya kan, yang benar ya harusnya umat Islam ini yang benar untuk pergerakan bulan, ya kan? Karena bukan kayak bulan, bukan kayak matahari. Itu sebabnya kalau di Masehi ada namanya tahun kabisat, karena meleset, mereka bingung, nggak pernah stabil, artinya 4 tahun sekali terpaksa harus disesuaikan 4 tahun sekali, Februarinya harus 29, karena kalau nggak 29 ini ketinggalan terus nanti, ininya nggak pernah matching. Jadi setiap 4 tahun sekali disamain 29, jadi itu di reset lagi ke awal perhitungannya, reset lagi. Kalau dalam Islam nggak ada namanya tahun kabisat. Tuh, karena pakai pergerakan bulan, jadi presisi, kan, untuk pergantian bulannya. Tapi ini kan dimaksa pergantian bulan, ya kan. Tapi pakai matahari itu maksa namanya, makanya nggak presisi. Ada tahun kabisat dan sebagainya. Itu Pak ya. Jadi untuk pergantian itu hari memang pakai matahari, betul. Namanya pergantian hari, matahari. Pergantian hari kan matahari. Pergantian bulan, pakai bulan, harusnya kenapa pakai matahari juga? Gitu. Oke, yang kedua mengenai kurban tadi ya, 1 orang. Jadi gini, hadis tersebut menyatakan bahwa Rasulullah berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Ya, dan termasuk umat Islam. Artinya tapi itu adalah untuk diri dan keluarganya dan umat Islam yang tidak mampu berkorban. Begitu. Hadis itu maksudnya gitu. Bagi mereka yang tidak mampu berkorban, ya udah diwakili sama ini. Jangan sampai yang nggak mampu berkorban ini nanti di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak korban? Oh, saya udah diwakili Nabi. Nah gitu. Terus bagi Rasulullah boleh, silakan. Kita sebagai kepala keluarga misalnya kebetulan adik kita, istri kita ini nggak ada yang mampu berkorban. Ya udah, satu aja kurbannya saya. Untuk diwakilin semua. Tapi kalau mampu ya harus berkurban gitu loh. Kalau mampu ya harus. Maksudnya suami istri dua-duanya punya uang, ya suaminya kurban, istrinya kurban. Keluarkan kurban gitu. Tapi kalau misalnya mampunya cuma 1, ya udah 1 nggak ada masalah, boleh untuk semuanya. Jadi jangan sampai cuma 1, Rasulullah juga 1. Siapa bilang Rasulullah 1? Rasulullah kalau sekali kurban itu berapa? 100 ekor unta gitu loh. Untuk dia dari keluarganya tapi 100. Ya silahkan kalau misalnya kayak gitu kan, 100 ekor unta untuk dia dan keluarganya dan umat muslim. Jadi jangan sampai ada salah kaprah bahwa 1 aja cukuplah untuk semuanya padahal yang lain mampu misalnya. Itulah yang salah kaprah mengenai penerapan hadis tersebut. Kalau misalnya kayak gitu ya sedikit orang yang berkurban kan gitu, ya kan, karena dia merasa udah terwakili, ya itulah itu yang salah kaprah. Karena Jabir tidak menyebutkan berapa jumlah yang dipotong ya. Iya gitu. Jadi istilah pendapat juga. Iya, jadi salah kaprah lah akhirnya. Tuh, makanya nggak detail menjelaskannya gitu loh, nggak detail. Potong-potong juga. Gitu. Berapa banyak yang dipotong. Artinya tapi di satu sisi juga Syekh Ali Jabir menginginkan supaya orang tidak kecewa gitu loh, maksudnya dengan saya kok nggak kurban, ya udah kalau memang nggak ada uangnya misalnya nggak apa-apa diwakili sama keluarganya, jangan maksain diri, karena ada juga orang yang maksain diri pengen kurban akhirnya ngutang misalnya, itu salah juga gitu loh, nggak boleh. Jadi kalau kurban ya bagi orang memang mereka yang mampu, makanya kurban itu kan syariatnya tidak diwajibkan ya kalau di mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi memang wajib kurban. Ya, kalau nggak kurban ya dosa, tapi mazhab Syafi'i nggak wajib, sunnah muakkad. Karena balik lagi akan memberatkan. Gitu. Ya sebetulnya sama dengan pahala haji yang kemarin dijelaskan oleh Ustadz Jono itu. Ustadz Sukri Marpaung, ya kan? Jangan sampai berkecil hati orang yang belum berkesempatan untuk berangkat haji, karena banyak cara supaya bisa memperoleh pahala haji.
Tapi jangan disalahartikan juga, saya nggak usah haji lah. Tiap subuh udah ikut taklim kan gitu. Habis itu sholat syuruk udah sama pahalanya kan nggak usah haji. Ya itu salah juga itu loh. Maksudnya bahwa hadis-hadis tersebut ya kan sebagai sebuah alternatif untuk menghibur, sekedar menghibur. Ya kan bagi orang yang memang tidak punya kesempatan atau tidak punya kemampuan untuk melaksanakannya. Saya pengen haji banget misalnya, tapi kok uang berkumpul misalnya, atau usia udah kelewat, padahal udah daftar, ya kan, kayak Pak Yul itu kan udah daftar, ya kan, tapi ternyata 65 nggak boleh. Nah, itu supaya tidak berkecil hati, nah, makanya Rasulullah menghibur caranya seperti itu. Ya udah kalau nggak kesempatan haji nggak ada masalah, gitu. Nanti sholat subuh jamaah, ikutan dzikir atau ta'lim sampai dengan syuruk, sholat syuruk. Pahalanya sama dengan haji dan umroh, lengkap apa namanya sempurna, sama sempurnanya pahalanya. Tuh maksudnya adalah alternatif, tapi bukan hal yang utama. Tapi mau ngapain gua haji, gua udah, gitu loh. Itu banyak kadang-kadang masyarakat seperti itu. Sama kayak orang habis berangkat haji juga begitu, ada tuh yang lucu. Kan di Mekah sekali sholat berapa pahalanya? 100.000 kali kan? Sampai Indonesia, dia nggak sholat lagi, ngapain gua udah 100.000 di sono. Iya kan, selama berapa hari kan gitu. Sekali sholat, orang kadang-kadang mikirnya tuh aneh gitu kan. Stoknya masih banyak. Jadi sampai sini udah, jadi sampai sini, gua nggak sholat nggak apa-apa lah. Sama sebanyak stok gua, ntar aja sholat lagi gitu coba yang. Nah, itu loh. Itu makanya kadang-kadang jadi hal yang sebenarnya itu alternatif untuk menghibur tapi digunakan sebagai hal yang utama gitu loh. Itu kadang-kadang disalahartikan seperti itu. Ya, kalau ini Pak Ustadz tadi cerita soal Nabi Ibrahim, mungkin kalau bisa lihat mungkin Nabi Ibrahim ini ada angkuh ya. Artinya dia mengucapkan tanpa dia sadar, jangan unta kalau punya anak saya kurban, ternyata Allah membuktikan ya, dikasih anak kurban lu. Iya. Itu takabur apa lah. Ya mungkin sisi manusiawi lah, karena sisi manusiawinya adalah ya namanya orang pasti pengen punya anak kan gitu. Manusia. Kali ini saya hanya membuktikan diri saya bahwa Islam ini mengadopsi Taurat Injil. Kalau kecil saya belajar Nabi Adam punya anak 2. Kalau di Kristen itu Kain dan Abel. Ya. Mereka kurban, benar. Kurban yang bentuk kurban kayak apa hanya dibakar di altar di satu tempat ditinggiin, bakar. Yang satu asapnya lurus, itu yang diterima. Yang satu asapnya mana-mana ini termasuk sampai dinikahkan di gunung itu dah. Jadi saya mau bukti bahwa memang Qur'an mengadopsi Taurat dan Injil. Kenapa mereka justru menghilangkan ya? Sementara Quran itu sampai kan kalau Pak Ustadz tahu, mereka tuh tetap Baitul Amal kita ubah itu mereka tahu Nabi Ibrahim yang bangun. Kenapa umat Islam menyembah di situ? Itu pendapat mereka. Dan mereka tahu memang perubahan itu dari zaman Nabi Ibrahim. Di kecil saya mereka belajar. Abraham. Jadi kisah Nabi itu kalau saya baca atau saya terjemahkan di Al-Quran, ya Allah ini saya senang kok. Oh saya posisi saya benar artinya saya mendapatkan ini terbukti di Al-Quran diadopsi tidak dihilangkan. Kenapa anda ini juga sudah dikasih kok kamu hilangkan? Jadi terbukti memang Quran memang sempurna ya mengadopsi Taurat dan Injil, terbukti ya. Jadi kalau saya baca ini selalu saya membuktikan termasuk kisah Nabi Musa yang dipiara oleh Mama Tiri, istrinya Firaun, ada lagi bisa hanya kok bisa hebat cerita jadi film. Iya hilang ya gitulah memang. Ya banyak diselewengkan istilahnya kita. Artinya gini, artinya memang Tuhannya satu, Tuhannya sama gitu. Baik dari zaman Nabi Adam, Tuhannya sama. Terbukti dari kisah-kisahnya juga sama. Para nabi kisahnya begitu. Artinya apa?
sang pencerita, sang pemberitahu itu sama Tuhannya. Kalau Tuhannya beda, kisahnya beda dong kan gitu. Nah, ini kan betul Tuhannya sama, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani, Tuhannya Islam, ya sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kisahnya juga sama gitu. Cuman bedanya ya ini ada yang diselewengkan gitu. Makanya ada seorang ustadz pernah berdialog dengan orang Yahudi. Dia nanya, menurut kamu kesimpulan apa yang bisa kamu tarik dari kisah dari kisah para nabi? Kesimpulannya apa? Gitu. Kata orang Yahudi bilang kesimpulannya cuma satu katanya, bahwa semakin dewasa seseorang atau para nabi, semakin dia boleh berargumen dengan Tuhan. Oh gitu loh. Boleh berargumen dengan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah yang kisah Nabi Lut kemarin itu kan, malaikat kan. Kan datang malaikat ke Nabi Ibrahim. Ya kan, sebelum datang ke Nabi Lut kan gitu. Terus ditanya kan, kamu mau ngapain malaikat? Saya mau ini ngancurin umat Nabi Lut. Jangan katanya, gini-gini. Nah, itu berargumen kan gitu loh. Argumen artinya apa? Kesimpulannya dia adalah seorang tuh semakin dewasa, semakin matang, boleh berargumen dengan Tuhan. Tapi waktu masih kecil, ya harus samina wa ata'na, jalankan aja perintah Tuhan. Tapi kalau sudah besar, boleh berargumen, boleh nanya dan sebagainya kepada Tuhan gitu loh. Itu kesimpulannya orang Yahudi seperti itu. Terus kata si Ustadz ini bilang, oh gitu ya. Tapi kenapa ya waktu Nabi Ibrahim diperintah nyembelih anaknya kok dia nggak berargumen? Gitu. Jatuh dia. Wah, kalau itu beda lagi katanya gitu. Jadi kesimpulannya dia salah. Itu maksudnya apa yang saya sampaikan coba adalah mereka mengambil kesimpulan yang salah tentang kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci. Ya, gitu, sehingga mungkin yang nggak cocok sama mereka dihilangkan akhirnya. Mereka kesimpulannya itu salah. Jadi, kalau kita kan enggak, gitu. Karena apa? Karena ya kita ada yang mengajarkan secara turun-temurun, terus dari Rasulullah mengalir pada para ulama sampai kepada orang tua kita, guru-guru kita dan semuanya. Sehingga kisahnya itu sama dan kesimpulannya sama. Gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada seperti itu, gitu. Sehingga mereka ngambil kesimpulan sendiri-sendiri dan kesimpulannya itu salah. Kadang dari kesimpulan salah tersebut, kayaknya ini nggak cocok, dihapus. Kira-kira seperti itu. Dari yang cerita dari Pak Hans ini menarik sekali. Jadi sebetulnya Pak Hans ini bisa menceritakan, membandingkan gitu. Iya, betul. Dulu. Yang sebelum Muslim, nah dengan yang Muslim jadi. Tadi seperti yang cerita-cerita itu kan bisa dilihat bahwa ini sebenarnya ini cuma dibandingkan, ternyata kita akan lebih yakin bahwa Islam itu memang jauh lebih sempurna daripada mereka, gitu kan? Iya. Yakin. Yakin. Islam lebih yakin. Kristologi. Iya. Dan kenapa Pak Ans mengalami dua fase gitu? Iya. Jadi bisa komparatif lah gitu. Kayak Profesor Mukti Ali kan, ahli dua agama itu kan. Jadi Pak Ans, jadi orang kalau mendengarkan itu, orang wah ya, ternyata benar bahwa Al-Quran itu lebih disempurnakan gitu. Iya. Yang pertama itu usulnya waktu panitia apa sebentar apa ya? Panitia kambing, panitia kurban. Maksudnya gini, kalau ada hewan gitu Pak, apa sapi, apa kambing yang mau dititipkan di sini, dititipkan orang beli dari luar, tapi mau dititipkan di sini. Nah, itu apa ada suratnya ini apa bebas PMK gitu. Ya sampai nanti kambing atau sapi yang dibawa ke sini itu akan menular. Pak Anto ini kan sudah mempersiapkan beli dari yang udah bagus-bagus, takut yang lain datang ini takut menularkan. Kalau ada suratnya sih nggak masalah, tapi mudah-mudahan sih nggak ada penyakitnya. Jadi memang kalau yang datang itu ada ya. Oh, ya. Terus memang ada rencana juga. Saya pernah ngomong kalau misalnya H- berapa itu kita undang orang dinas peternakan untuk periksain. Karena memang kan masing-masing daerah itu kan masuk ke Jakarta ya, saya dengar. Misalnya siapa yang berdagang gitu itu nggak bisa sembarang masuk ke sini gitu tanpa dia melampirkan surat edaran. Misalnya
Tapi kalau saya lihat pedagang-pedagang yang sering biasa, mereka nggak mau ambil risiko, mereka lampirkan itu. Itu memang kita tanya nanti pintu masuk, ini ada sapi yang satu di depan, nanti kita tanya ada strateginya, ada fotokopi itu kan, tindak preventif aja itu tadi kita habis berapa, tahu nggak ini sebelum saya ini nggak pakai bonus, karena kalau kayak gitu kan kita jadi aman. Oh, tapi itu saya mau sapi, kambing kan memang untuk ini kan nggak ada itu ya, tidak menurut maksudnya nggak ada saat ini gitu. Karena kalau misalnya setiap kambing yang kita bawa itu kalau ada online itu agak susah. Karena kita tahu ya kambing lebih kecil gitu dan siapapun bisa jadi pedagangnya gitu. Ya, terutama sapi. Terutama sapi. Saya concern dari awal, makanya mencari tempat yang memang bisa mensajikan itu. Jadi kita nggak was-was. Ada di sapi, ada di sapi lalu. Ada ya, ini sapi. Ada sih. Ya, ada yang menitip. Oh nitip, oh nanti boleh. Kalau mau nitip Ini lagi. orang ada sapi. Ada yang menitip sapi. Sapi. Itu aja kali ya, udah jam 6 lewat seperempat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan bicara dan sebagainya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.